Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalidah Zahra dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Real World Problem Solving and Innovation. Nah, Real World Problem Solving and Innovation adalah kemampuan siswa untuk memecahkan masalah nyata yang benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari, bukan sekedar latihan di buku atau contoh fiktif saja. Nah, ini juga melibatkan inovasi, yaitu membuat solusi baru atau menerapkan ide baru sehingga hasilnya itu bisa digunakan oleh orang lain di luar kelas. Nah, ciri-cirinya dalam Rubik 21 CLD, aktivitas ini tuh terjadi jika siswa dihadapkan pada masalah yang mereka belum tahu jawabannya. Yang kedua, masalah nyata. Contohnya itu seperti masalah lingkungan di sekolah, keamanan jalan, atau pola konsumsi masyarakat. Yang ketiga, yaitu siswa itu merancang solusi yang bisa diterapkan di dunia nyata. Misalnya itu seperti membuat kampanye, membuat aplikasi sederhana, dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu adanya inovasi. Nah, solusi ini tuh siswa tidak berhenti di kertas, tetapi sampai diimplementasikan atau disampaikan kepada pihak yang benar-benar bisa menggunakan solusi itu gitu. Nah, pada penjelasan real world problem solving and innovation ini terdapat ada beberapa levelnya gitu. Yang pertama yaitu level 1. Nah, pada level 1 ini itu bukan termasuk problem solving. Aktivitas itu tidak benar-benar memerlukan pemecahan masalah. Siswa hanya mengikuti langkah atau menggunakan jawaban yang sudah pernah diajarkan. Nah, ciri-ciri pada level 1 ini, yang pertama ada tidak adanya tantangan baru, siswa hanya mengerjakan latihan yang sudah pernah diajarkan, dan yang terakhir tidak perlu berpikir kreatif. Nah, contohnya itu seperti menghitung min, median, dan mode dengan mengikuti langkah guru. Contoh yang kedua yaitu menggunakan prosedur yang sudah diajarkan untuk menyelesaikan soal. Selanjutnya yaitu ada level kedua. Pada level kedua ini problem solving tetapi tidak real world. Nah, pada level ini itu siswa benar-benar memecahkan masalah, tetapi masalahnya tidak terkait dengan dunia nyata. Nah, ciri-ciri pada level kedua ini yang pertama adanya tantangan baru bagi siswa. Yang kedua, masalahnya bersifat fiktif atau hanya latihan akademik saja. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu tidak ada penerapan di kehidupan nyatanya. Nah, contohnya itu seperti menulis cerita ulang dengan sudut pandang karakter lain gitu. Ini termasuk problem solving, tapi tidak real world gitu. Dan yang ketiga ada level 3, problem solving plus real world. Nah, pada level ini tuh siswa memecahkan masalah nyata, tetapi hasilnya tidak dibawa keluar kelas gitu. Ciri-cirinya yang pertama menggunakan data nyata, kedua konteksnya dunia nyata, dan yang terakhir namun tidak melakukan implementasi atau komunikasi ke pihak luar. Selanjutnya ada level keempat. Di level keempat ini tuh sudah termasuk semuanya gitu. Terdapat problem solving, terdapat real world, dan inovasi. Jadi pada level keempat ini tuh sudah lengkap semuanya. Nah, level ini tuh termasuk level tertinggi di mana siswa itu memecahkan masalah nyata, menghasilkan solusi, dan mengimplementasikan atau mengkomunikasikan solusi mereka ke pihak luar yang terbuka menggunakan hasilnya. Ciri-ciri dari level keempat ini yang pertama yaitu ada solusi digunakan oleh pihak dunia nyata, adanya inovasi atau produk yang bermanfaat untuk masyarakat, dan ciri-ciri yang ketiga yaitu siswa keluar dari batas kelas. Nah, contohnya itu menulis surat rekomendasi titik Cybercourse dan mengirimkannya ke pemerintah kota. Contoh yang kedua yaitu membuat aplikasi untuk membantu warga dan benar-benar dipakai oleh target pengguna. Materi selanjutnya yaitu mengenai self-regulation. Nah, self-regulation adalah kemampuan siswa untuk mengatur dan mengelola pembelajaran mereka sendiri gitu. Yang ini tuh berarti siswa mampu merencanakan apa yang harus dilakukan, mengatur waktu, memantau hasil kerja, menerima dan menggunakan feedback, serta memperbaiki karya mereka. Nah, ciri-ciri menurut Rubik 21 CLD, self-regulation itu terjadi jika yang pertama tugasnya bersifat jangka panjang, bukan tugas 1 jam selesai gitu, minimal beberapa hari atau minggu. Yang kedua, siswa itu tahu tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan sejak awal. Nah, jadi mereka itu tahu standar apa yang harus dicapai gitu. Yang ketiga yaitu ada siswa punya kesempatan untuk membantu rencana sendiri, misalnya menentukan siapa mengerjakan apa, kapan tiap bagian harus selesai, dan strategi apa gitu yang harus digunakan. Yang keempat yaitu ada siswa bisa merevisi karya berdasarkan feedback dari misalnya itu dari teman, guru, atau pakar. Nah, contoh sederhananya
siswa membuat proyek presentasi selama 2 minggu. Nah, mereka itu berarti merencanakan pembagian tugas, membuat draft, menerima masukan dari guru, lalu memperbaiki sebelum presentasi final. Nah, siswa membuat esai, kemudian merevisi esai setelah mengevaluasi dengan rubrik penilaian. Nah, pada self-regulation ini terdapat beberapa level. Yang pertama ada level 1. Nah, level 1 ini tidak ada persyarat dari self-regulation gitu. Pada level ini, tugas itu tidak bersifat jangka panjang atau siswa itu tidak diberikan tujuan belajar. Dan kriteria keberhasilan pun sebelum mengerjakan tugas tidak ada kesempatan gitu. Tidak ada kesempatan merencanakan kerja, mengatur waktu, atau merevisi pekerjaan. Contohnya itu seperti tugas selesai dalam 1 jam. Terus siswa langsung disuruh membuat poster tanpa tahu rubrik penilaiannya. Yang kedua yaitu ada level 2. Pada level 2 ini tugasnya itu sudah jangka panjang tapi tanpa kesempatan merencanakan. Nah, pada level ini itu yang pertama tugas itu bersifat jangka panjang. Yang kedua, siswa tahu tujuan dan kriteria penilaian sejak awal gitu. Tetapi tidak ada kesempatan untuk merencanakan pekerjaan sendiri gitu. Guru yang menentukan langkah-langkah, jadwal, dan metodenya. Contohnya seperti proyek 1 minggu, tetapi guru sudah menentukan langkah dari hari 1 sampai 5 gitu. Semua peran kelompok ditentukan oleh guru. Nah, selanjutnya itu ada level ketiga. Pada level ketiga ini terdapat perencanaan mandiri, tapi tidak ada revisi. Nah, pada level ini itu siswa mengajarkan proyek jangka panjang, mengetahui tujuan dan kriteria sejak awal, diberi kesempatan merencanakan pekerjaan sendiri seperti membagi tugas, menentukan timeline, dan membuat strategi kerja. Tetapi pada level ketiga ini tuh mereka tidak diberikan kesempatan untuk merevisi hasil kerja setelah mendapatkan feedbacknya. Contohnya seperti siswa itu membuat proyek presentasi lengkap dengan timeline, membuat buatan sendiri tetapi langsung dikumpulkan tanpa ada revisinya gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada level 4. Nah, pada level 4 ini tuh sudah terdapat perencanaan, revisi berdasarkan feedback, dan ini tuh termasuk level tertinggi ya. Nah, pada level 4 ini tuh siswa mengikuti proyek jangka panjang, mengetahui tujuan dan kriteria dari awal gitu. Dan yang ketiga merencanakan pekerjaan mereka sendiri. Yang keempat merevisi karya berdasarkan feedback dari guru, teman, atau para ahlinya gitu. Contohnya itu seperti membuat proyek selama 2 minggu gitu. Nah, dalam proyek ini tuh sudah membuat rencana, sudah membuat draft, menerima masukan, perbaiki, dan menyerahkan hasil akhir. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.